Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam, tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CS Usaha. Nah, ini kita bagaimana caranya itu supaya untuk pelepasan benih-benihnya ini. Nah, ini gunanya itu untuk menyetabilkan suhu di dalam balon ini terlebih dahulu sebelum ikan langsung dimasukkan. Ya, kita kan tidak tahu kan di balon ini suhunya panas atau tidaknya. Kalau misalnya langsung dimasukkan bisa, tapi menunggu airnya itu memang sudah benar-benar matang ya, dalam arti benar-benar matang itu sedikit agak kehijauan. Jadi membutuhkan kisaran 4 hari sebelum tebar benih. Ini saya udah 4 hari airnya dengan sirkulasi 24 jam nonstop. Nanti kita ini kan terlalu besar ya aerasinya ya. Nanti kita kecilkan lagi sesuai dengan ukuran kemampuan ikan itu untuk berenang. Nah, sebelum persiapan kolam ini yang seperti yang sudah saya bahas sebelumnya itu, ketika persiapan kolam itu harus disediakan E4 dan garam. Itu minimal sekali, dan saya atasnya itu memang kalau misalnya ukuran kecil itu memakai dengan paranet biar tidak terlalu cahaya matahari itu tidak terlalu full masuk ya, dalam arti nanti bisa merubah kondisi air, mungkin dari pH-nya bisa, terus dari suhu airnya itu biasanya hangat ya. Nah, ketika kita sudah memasukkan benih seperti ini, kita tunggu kisaran 10 menit sampai 15 menit. Setelah 15 menit baru kita buka dan lihat kondisi ikan ya. Lihat kondisi ikan sebelumnya itu, lihat kondisi ikannya itu. Kalau misalkan memang ikan berada di atas, berarti itu pH di dalam air itu sendiri itu rendah. Ya, maka hati-hati jika kalau misalkan kita baru tebar benih langsung ikannya pada upacara lah ya di atas itu, ya kemungkinan pH-nya itu memang rendah. Caranya bagaimana? Pertama ya ini aerasi, kedua ditambahkan garam. Kalau misalkan tetap nunggu biar dulu gitu kan, beberapa jam kemudian lalu kita cek lagi. Kalau misalkan ikannya sudah tidak mengambang, nah itu berarti pH sudah normal dan bisa diaplikasikan ke kolam-kolam yang lainnya juga seperti itu. Nah, ini saya tebar ukuran tetek. Ukuran tetek itu seperti ini ya. Nah, kelihatan kan? Nah, ini ukuran, kelihatan kan? Nah, ini ukuran tetek. Tetek itu bukan berarti tetek itu ya, maksudnya tuh ya tetek dalam arti ukuran kecil lah. Nah, setelah 15 menit seperti ini kita nanti buka ya. Kita akan buka, nanti gimana kita lihat hasilnya. Oke, saya akan matikan dulu aerasinya karena memang kan melihat ukuran ikannya itu memang kecil kan kayak gitu. Jadi ya menurut saya tanpa aerasi pun aman, tapi kalau misalkan memang sudah ukuran 1 kelingking, kemungkinan saya akan tambahin aerasi ya. Ya ini sih hemat listrik lah ya. Ini saya menggunakan LP100, Resun LP100. Nah, ini kesini lagi. Nah, ini terlihat agak keruh kan? Ini karena planktonnya itu memang padat sekali di sini. Karena di sini panasnya itu memang full ya. Full itu kalau misalnya di sana itu paling berapa jam, 4 jam antara
4 jam sampai 5 jam. Tapi kalau misalkan dari sini arah pagi dari sana, terus sore pun yang dari sini ke sinar matahari juga. Tapi di sini kita lihat ikannya pun pada lincah ya. Cuman emang kondisi airnya aja yang agak keruh. Tapi sebenarnya sih tidak masalah ya. Nah, di sini juga kita aerasinya 24 jam. Nah, sama ya. Satu aliran sama yang di sana juga. Mungkin nanti saya akan matikan untuk beberapa jam ke depan kemudian. Nah, selanjutnya untuk pemberian pakan itu bisa diberikan nanti sore ya, jam 4 atau jam 5. Setelah jam 5 kasih lagi jam 8. Setelah jam 8 baru jam 10 malam. Setelah 10 malam, dan habis itu saya kasih lagi itu ketika sudah subuh ya. Ini untuk tanaman ketika tebar benih ya. Dan yang video yang kedua, dan itu ada umur 1 minggu ya, umur 1 minggu. Nah, kalian bisa lihat sendiri di video-video sebelumnya yang umur 1 minggu. Nanti setelah 1 minggu kemudian kita akan terus update. Tadinya sih memang mau di-update terus, tapi karena memang ada kesibukan kemarin sampai panen ternyata lupa lah, jadi videonya tidak teratur ya. Nah, seperti itu. Terima kasih yang udah menyimak. Jika ingin bertanya silahkan di kolom komentar. Insya Allah saya akan selalu balas ya, walaupun tidak on time. Oke ya, sebelumnya saya minta maaf kalau jika ada kata-kata yang tidak mengenakan didengarnya. Kalian bisa, kita saling-saling belajar lah ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.